Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program kita Renungan Harian. Kiranya renungan harian boleh memberkati kita, dan sebentar kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mengikuti renungan harian kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Kiranya renungan hari ini memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema kita pagi hari ini pertobatan sejati. Saya bacakan dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam Alkitab ini diberitakan bahwa Yohanes Pembaptis diberikan satu tugas yang sangat mulia, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan penampilan Yohanes yang sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama pada umumnya membuat Yohanes ini menjadi bahan perhatian, di mana pemimpin-pemimpin agama pada saat itu mereka sibuk mencari kehormatan, mereka sibuk mencari keuntungan sendiri, mereka sibuk dengan legalitas agama. Tetapi kita melihat ada satu hal yang unik dari kehidupan Yohanes ini, yaitu dia hanya mencari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dia menguduskan dirinya kepada Tuhan. Dan juga hal yang menarik dari pribadi seorang Yohanes ini, cara berpakaiannya yang unik, memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Jenis makanannya adalah belalang dan madu. Terlebih lagi berita yang diserukan oleh Yohanes, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Ajaran Yohanes ini pada saat itu, yaitu berita tentang kerajaan surga, adalah berita yang baru, sehingga orang ingin mengetahui seperti apa berita tentang kerajaan surga itu. Seperti apa kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis, yaitu kerajaan Allah yang dimulai dengan Allah sendiri yang memasuki sejarah manusia, yaitu Allah sendiri menjadi manusia. Inilah berita yang dibawakan oleh Yohanes. Dengan keras Yohanes menyerukan bahwa penghakiman Tuhan akan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Semua orang harus bertobat. Semua harus meninggalkan segala kejahatan, segala bentuk kejahatan. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang aktif di bait Allah, yang mereka juga adalah keturunan Abraham, mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipercayakan tugas mulia dari Tuhan. Tetapi dengan keras Yohanes mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, engkau tidak akan bisa melarikan diri dari hukuman. Engkau tidak bisa melarikan diri dari murka Allah. Kapak sudah tersedia. Setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara yang kasih Tuhan, pertobatan yang dibawakan Yohanes ini bukan hanya berbicara tentang rajin berdoa, rajin melayani seperti orang Saduki, orang Farisi, tetapi seluruh aspek kehidupan kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Amin.
pertobatan tidak cukup hanya perasaan menyesal, melainkan harus ditunjukkan dengan perubahan hidup. Harus meninggalkan segala jenis dosa. Dan kita melihat, saudara, seruan Yohanes ini ditanggapi dengan serius oleh penduduk Yerusalem, penduduk Yudea, penduduk di sekitar Sungai Yordan. Mereka mengaku dosa mereka. Mereka memberi diri dibaptis sebagai bentuk pertobatan mereka. Lewat renungan kita ini pagi hari ini, saya sampaikan 2 poin kepada kita. Yang pertama, bahwa pertobatan harus kita tanggapi dengan serius. Amin. Sekalipun kita orang yang aktif di dalam pelayanan, terlebih kita yang tidak pergi ke gereja, yang jarang ke gereja, saya mengajak kita, mari tanggapi dengan serius apa yang disampaikan oleh Yohanes lewat Injil Matius ini. Semua kita harus bertobat. Semua kita harus berbuah. Semua kita harus meninggalkan sifat-sifat yang jahat itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa kita. Kalau tidak, saudara, siapapun kita tidak akan bisa melepaskan diri dari murka Allah. Yang kedua, mari kita tunjukkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Buah inilah yang menunjukkan kita bahwa kita sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita tidak ada perubahan, walaupun kita berbicara seindah apapun, walaupun kita berbicara surga, tetapi tidak ada pertobatan dalam hidup kita, kita tidak tunjukkan sesuai dengan pertobatan kita, tidak tunjuk sikap yang sesuai dengan pertobatan kita, maka pertobatan yang kita maksud itu dipertanyakan. Dan mari sungguh-sungguh kita tunjukkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya memberkati kami, Roh Kudus memberkati firman-Mu, dan biar menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.